sekalian, materi hari ini adalah melanjutkan materi yang lalu, yaitu cita-cita menjadi anak yang solih. Di materi minggu lalu, yaitu ciri daripada anak solih adalah dia bersikap jujur, baik jujur kepada Allah, dia juga jujur pada diri sendiri maupun jujur kepada orang lain. Jujur kepada diri sendiri itu tidak membohongi diri sendiri. Artinya bahwa dia bersikap sportif. Kejujuran akan mengakibatkan dia menjadi lebih percaya diri. Namun, kalau anak-anak tidak jujur pada diri sendiri, akan mengakibatkan yaitu celaka. Yang kedua, jujur kepada orang lain. Kalau jujur pada orang lain, artinya bahwa anak-anak memahami bahwa kejujuran itu sangat penting sehingga nantinya akan dipercaya oleh orang lain. Kalau kita tidak akan jujur pada orang lain tidak akan percaya kepada kita. Maka kita harus bersikap jujur kepada orang lain. Kemudian yang ketiga adalah jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan semesta alam. Sepatasnya kita harus jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah. Ini adalah jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan perintah Allah seperti hanya kita sholat, zakat, puasa dan lain-lain. Ini menjalankan perintah Allah. Berarti kalau kita menjalankan perintah Allah, kita bersikap jujur kepada Allah. Kalau kita bersikap jujur pada Allah, tentunya Allah akan sayang kepada kita. Oleh sebab itu anak-anak, menjadi anak soleh salah satu cirinya adalah harus jujur. Agar apa? Nanti ketika anak-anak cita-citanya ingin menjadi pemimpin negara yang solih. Menjadi polisi yang solih. Menjadi dokter yang solih, dan cita-cita yang lain menjadi solih. Ya, ini. Kemudian ciri-ciri yang kedua, anak-anak dibuka di halaman 28. Di halaman 28, ciri daripada anak solih yang kedua adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Orang tua adalah orang yang telah membesarkan kita, mengajari kita dari kecil hingga sampai ajal itu menjemput. Orang tualah yang selalu memberikan nasihat-nasihat kepada kita. Ini juga dicontohkan oleh seorang, dia bukan nabi namun punya akhlak yang baik, yaitu Luqman. Di dalam Quran surat Luqman, beliau mengajarkan anak-anaknya untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dilihat di Quran surat Luqman. Orang tua kita itu yang membesarkan kita, ya mulai yang melahirkan itu adalah orang tua kita. Maka kita harus menghormati orang tua kita. Bukan berarti kita ketemu orang tua langsung hormat seperti hormat bendera, tidak. Melainkan kalau kita hormat kepada orang tua, berarti kita berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua itu diantaranya apa? Yang pertama, bertutur kata yang sopan dan lemah lembut. Jangan sekali-kali anak-anak membentak kedua orang tua, karena akan menyakiti hati orang tua. Yang kedua adalah meminta maaf jika bersalah. Jadi kalau kita bersalah, sering-seringlah kita minta maaf kepada orang tua.
Kemudian yang ketiga, melaksanakan perintahnya. Selama perintahnya itu baik, maka kita laksanakan. Namun jika perintahnya itu tidak baik, maka kita diperbolehkan untuk tidak melaksanakan. Contoh, misalkan yang tidak baik disuruh mencuri, disuruh berbuat tidak baik, misalkan makan yang tidak halal, misalkan, itu kita boleh menentang. Tetapi kalau disuruh untuk berbuat baik, sholat, sedekah, infak, kemudian membantu sesama, itu kita harus melaksanakan. Jika tidak melaksanakan, maka kita termasuk orang yang berdosa atau tidak berbakti kepada orang tua. Yang selanjutnya adalah jujur dalam segala urusan. Ingat, jangan pernah kita berbohong sedikit pun kepada orang tua, nanti akan terimbas kepada kita, ya. Nah, itu. Yang selanjutnya adalah mengikuti segala nasihatnya. Nasihat orang tua itu sangat baik untuk kita cerna. Tidak hanya makanan saja, tapi nasihat-nasihat orang tua itu baik untuk kita laksanakan. Karena orang tua yang di rumah, orang tua kalian, orang tua kita semuanya pasti akan menasihati kita. Tandanya kita itu disayang oleh orang tua. Kemudian selanjutnya adalah menjaga nama baik ibu dan bapak. Pepatah Jawa mengatakan pendem jeru wong tua, pikul dhuwur wong tua. Maksudnya adalah pendem jeru wong tua. Segala kesalahan-kesalahan orang tua bisa ditutupi oleh anak, manakala anak itu ya berbuat baik. Ya. Kemudian jika anak itu berbuat buruk, maka orang tua akan menanggung keburukan itu. Pikul dhuwur wong tua maksudnya adalah mengangkat derajat orang tua. Ketika anak itu hebat, maka yang mendapatkan nama kebanggaan tidak hanya anak, tetapi orang tua juga akan ikut bangga. Anak-anak prestasi, maka orang tua pun akan menjadi senang. Wah, itu anaknya siapa? Wah, orang tua ikut. Nah, ini. Jadi kita sebagai seorang anak hendaknya selalu menghormati orang tua, berbakti pada orang tua. Selanjutnya adalah membantu pekerjaan ibu maupun bapak atau ayah di rumah. Ya. Jadi apa yang jadi kerepotan orang tua, hendaknya anak-anak kalau bisa membantu. Misalkan kalau anak putri menyapu, bisa mencuci piring, bahkan mencuci baju. Nah, ini belajar mencuci baju. Niatkan dalam hati membantu orang tua. Menyapu halaman. Jika punya kebun, misalkan anak-anak bantu di kebun. Punya ternak, bantu untuk berternak dan seterusnya. Ini ya, ini nanti akan bermanfaat untuk anak-anak. Selanjutnya adalah minta izin bila akan pergi dan minta doa restunya. Anak-anak pergi ke sekolah, hendaknya anak-anak berpamitan pada orang tua. Jangan sekali-kali langsung berangkat. Karena apa? Ridhonya orang tua itu nanti sama ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Murkanya orang tua itu nanti sama dengan murkanya Allah. Jadi ketika anak-anak mau pergi kemana saja, izin pada orang tua, kemudian minta doa restu. Mudah-mudahan kemanapun kita berada itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya adalah merawat apabila ibu atau bapak sedang sakit atau orang tua kita sedang sakit, itu hendaknya kita harus merawatnya. Jangan sekali-kali ketika orang tua kita sakit justru kita malah pergi berfoya-foya, tidak mau tahu ya. Ini adalah anak yang tidak berbakti. Oleh sebab itu ketika orang tua kita sakit, semampu kita doakan, ya, kita rawat. Seperti hanya orang tua kita merawat kita ketika kita sedang sakit.
Kalau tidak kita, siapa lagi yang akan merawat orang tua? Yang selanjutnya adalah selalu mendoakan. Ingat, doa yang terbaik itu adalah doa dari anak kepada orang tua. Begitu juga orang tua kepada anak. Doanya gimana? Allahumma ufirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah segala dosaku dan dosa kedua orang tuaku, kasihani dan sayangilah mereka sebagaimana kasihannya mereka mendidik merawatku pada waktu kecil. Ini ya anak-anak terkait doa kepada orang tua. Selanjutnya adalah hormat dan patuh kepada guru. Hormat dan patuh kepada guru ini juga bagian kita itu menghormati orang tua. Guru adalah wakil daripada orang tua kita berada di sekolah. Karena gurulah yang mendidik kita, mengajari kita bagaimana membedakan antara baik dan buruk, membedakan antara yang hak dan yang batil berdasarkan firman-firman Allah atau ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Lah, contoh, hormat kepada guru, anak-anak bisa melihat di halaman 29. Yang pertama adalah berbicara dengan sikap dan santun. Kemudian berbahasa yang baik dan benar. Kemudian rendah hati, tidak sombong dan tidak merasa pintar. Kemudian memperhatikan nasihat-nasihatnya. Kemudian selalu menyapa dan mengucapkan salam ketika bertemu. Menjaga nama baik ya guru kita. Kemudian menyambung silaturahmi. Ketika anak-anak diminta untuk oleh bapak ibu kalian, guru kalian, misalkan ditelepon ataupun anak-anak diminta untuk menghubungi, maka segeralah hubungi. Dan ketika anak-anak itu misalkan video call, jangan hanya dilihat apa? Hanya dilihat terlihat jidatnya saja, jangan, tapi harus terlihat juga mukanya. Karena bapak ibu guru mungkin kangen dengan anak-anak, maka terlihat mukanya juga. Nah, ridhonya guru itu hampir sama dengan orang tua, karena orang tua kita itu ada 3, ya. Orang tua kita berada di sekolah, kemudian orang tua kita yang ada di rumah, kemudian orang tua kita yang berada nanti ketika kita itu sudah menikah, gitu ya, anak-anak. Jadi sama orang tua kita itu. Baik, dibuka halaman 30. Di halaman 30, ayo berlatih. Yang pertama, nanti yang bisa menjawab dibuka mic-nya. 1, menghormati orang tua merupakan akhlak apa? Akhlak yang baik, ya. Akhlak yang baik. Ya. Yang kedua, berbuat baik terhadap ibu dan bapak merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian yang ketiga, berbakti kepada orang tua termasuk tanda anak yang sholih. Betul, anak yang sholih. Ini. Kemudian yang keempat, orang yang mengajar dan mendidik kita di sekolah disebut guru. 5, guru adalah orang tua kita di sekolah.
Kemudian 6, ketika guru sedang menerangkan pelajaran, sikapmu ya selain mendengarkan, memperhatikan. Jadi tidak hanya mendengarkan. Kalau mendengarkan bisa jadi lupa, tetapi kalau memperhatikan insya Allah bisa. Banyak teori-teori belajar mengatakan jika anak-anak itu bisa, jadi harus memperhatikan apa yang jadi dijelaskan oleh guru. Misalkan gurunya itu menjelaskan contoh tentang apa, itu anak-anak harus memperhatikan. Ya, kalau dengan cara memperhatikan itu nanti anak-anak akan bisa. Kemudian yang nomor 7, menghormati dan santun kepada guru termasuk akhlak ya, yang mulia, yang baik itu. Oke. 8, berbakti pada orang tua dengan cara bertutur kata yang sopan dan santun. Oke. 9, gotong royong dapat mempermudah dan memperingan apa? Pekerjaan. Ya. 10, perilaku hormat dan patuh kepada guru antara lain berbicara dengan sopan. Baik, di sini kita sudah belajar hormat pada orang tua dan hormat pada guru. Keduanya ini sangat penting bagi kita. Anak ini adalah keluarga kita. Jadi satu sakit maka akan merasakan sakit pula. Kemudian ketika satu senang akan merasakan senang. Nah, saat ini guru kita yang namanya Pak Fandi itu sakit. Kita doakan mudah-mudahan segera sembuh. Sampai sekarang masih belum sembuh. Mudah-mudahan kita doakan segera sembuh. Amin ya rabbal alamin. Ya, Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, tugasnya hari ini seperti kemarin. Kalau anak-anak kemarin bercerita tentang sikap jujur, maka hari ini yaitu bercerita tentang menghargai orang tua dan menghargai guru di masa pandemi. Jadi di masa pandemi ini bagaimana cara anak-anak itu menghormati orang tua kalian, kemudian menghormati guru kalian. Ini bagaimana caranya? Padahal saat ini kita masih daring dan ini bagaimana caranya? Nah, tadi Pak Roma sudah mencontohkan kalau selama daring ini ketika anak-anak ditelepon oleh Bapak Ibu guru maka dijawab dengan baik. Ketika di miss call maka anak-anak harus terlihat wajahnya. Oke, sudah paham tugasnya? Iya, kalau sudah paham alhamdulillah. Jadi saya ulangi, tugasnya adalah bercerita tentang cerita ya, cerita, bukan menyebutkan, tapi cerita. Ya, menghormati orang tua dan menghormati guru. Baik, terima kasih anak-anak hari ini alhamdulillah sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Yang belum ikut absen silakan anak-anak absen di kolom pesan. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.